Selamat pagi, perkenalkan saya Dini, jurnalis IDN Times. Seperti kita ketahui bahwa kasus COVID semakin melejit. Angka keterisian rumah sakit pun sudah mulai naik. Dan tentunya para tenaga kesehatan kembali waspada. Nah, bagaimana kondisi terkini rumah sakit dan para tenaga kesehatan saat ini? Bersama saya untuk kita mengetahui, kita akan berbincang bersama Ketua Terpilih Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi, yang sudah bergabung bersama saya di Zoom. Halo, selamat pagi Dr. Adib. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Buat semuanya. Sehat-sehat dok. Alhamdulillah. Dokter, seperti kita ketahui nih dok, bahwa kasus COVID yang karena Omikron sendiri beberapa hari juga mengalami penambahan yang tinggi ya dok, hampir di atas 10.000 sendiri. Nah, tentunya ini berdampak juga pada keterisian rumah sakit. Bagaimana sih dok kondisi terkini di rumah sakit saat ini mungkin dok? Ya, jadi update terkait dengan masalah keterisian tempat tidur di seluruh wilayah Indonesia ini selalu disampaikan juga oleh Kementerian Kesehatan. Data terbaru yang kita dapatkan memang ada kenaikan kasus. Dari ada sekitar hampir 25 provinsi melaporkan ada kenaikan kasus. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita waspadai juga. Tapi yang perlu kita persiapkan tentunya adalah kapasitas tempat tidur. Kalau laporan yang kita dapatkan memang ada beberapa wilayah yang memang kenaikannya cukup signifikan ya, karena positivity rate yang sekitar 24% dengan kasus harian yang lebih dari 10.000, bahkan kemarin itu 12.000 kasus harian. Ini menjadi suatu penanda juga bahwa rumah sakit perlu untuk menyiapkan dirinya. Dan laporan yang kita dapatkan sampai saat ini memang keterisian tempat tidur masih bisa diatasi dengan baik gitu. Karena beberapa rumah sakit sudah melakukan konversi. Konversi artinya yang sebenarnya kemarin kita sudah melangkah pada satu pelayanan yang esensial kembali, artinya pelayanan umum kembali. Tapi setelah adanya kenaikan kasus ini, beberapa ruangan juga akhirnya dikonversi lagi, ruangan isolasi, ruangan intensif care-nya juga dikonversi lagi untuk mempersiapkan gitu. Dan ini di beberapa wilayah masih bisa teratasi. Seperti yang dilaporkan kemarin dari DKI juga demikian ya, yang memang disiapkan baru sekitar kurang dari 1.000 tempat tidur, yang ini nanti akan bertahap. Karena kalau kita melihat pada bulan Juli, memang pada saat itu luar biasa sehingga konversinya memang akhirnya sampai lebih dari 1.000, bahkan ada yang 5.000 tempat tidur untuk dalam satu wilayah. Jadi ini satu kondisi yang memang bertahap dengan laporan yang kita dapatkan, updating terhadap kondisi yang ada ini perlu untuk menjadi satu upaya antisipasi. Jangan sampai nanti rumah sakit dengan seluruh perangkatnya, termasuk kami teman-teman tenaga medis, termasuk obat, termasuk yang paling penting oksigen, jangan sampai terjadi lagi seperti di bulan Juli gitu. Benar sekali. Dengan tingginya kasus ini, tentunya tenaga kesehatan juga tenaga medis juga mulai sibuk lagi ya dok ya? Ya betul. Jadi memang ini kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman sejawat, terutama yang di garda terdepan ya, teman-teman yang di UGD, teman-teman yang di pelayanan primer, ya di puskesmas atau klinik praktek mandiri, untuk mereka tetap yang pertama menjalankan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan. Memakai masker yang memang itu standar ya, karena kita sudah buat ada namanya buku pedoman standar pelindungan dokter di COVID, itu harus dijalankan kembali. Terutama yang di teman-teman di pelayanan primer dan UGD, termasuk proses screening. Jadi screening di depan itu yang di UGD, terus kemudian screening untuk tindakan-tindakan itu juga perlu diperhatikan. Jadi sekarang kemampuan PCR ini juga kembali lagi ditingkatkan sehingga proses screening tetap berjalan dengan baik, tapi proteksi perlindungan pengamanan personal buat para teman-teman dokter juga kita harus tetap jalankan dengan baik. Dan perlahan memang ada beberapa laporan yang juga kita dapatkan beberapa teman sejawat yang saat ini positif COVID gitu. Tapi alhamdulillah kami selalu pantau, kami selalu koordinasikan dengan teman-teman di seluruh wilayah Indonesia untuk memantau kondisi
teman-teman sejawat, dan alhamdulillah masih termantau dengan baik dan belum ada yang sampai dirawat dengan kondisi yang berat atau bahkan di ICU. Oke, berarti para tenaga medis pun sekarang juga sudah mulai terpapar ya dok, mungkin dengan gejala yang ringan atau tidak perlu sampai perawatan di rumah sakit. Oke, Ya, semoga sebagian cepat. besar isolasi mandiri di rumah, sebagian besar. Ya. Mandiri di rumah. Dan dokter dari Menteri Kesehatan sendiri, Pak Budi Sadikin memprediksi bahwa kasus Omikron ini puncaknya akan terjadi di akhir Februari dengan 2-6 kali kasus puncak dari varian Delta. Nah, ini kesiapannya sendiri dari IDI bagaimana ya dok? Ya, jadi kalau dari sudut pandang profesi, Ikatan Dokter Indonesia, kesiapannya tentunya terkait dengan kesiapan SDM. Dan ini tentunya kita harus sinergikan dengan stakeholder yang lain, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, karena upaya yang tetap harus kita kedepankan, karena kita sudah banyak pengalaman sebenarnya. 2 tahun ini pengalaman yang luar biasa. Dan intinya kita bisa menyelesaikan, terutama kayak kemarin di bulan Juli, Agustus, akhirnya kasus bisa turun. Salah satu yang paling penting adalah sinergitas dan kolaborasi. Nah, inilah yang harus kita bangun, sehingga Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan dan stakeholder yang lain saling berupaya. Ya, satu sisi memang tetap di dalam upaya preventif promotif, ya, yang harus kita jalankan, terutama edukasi, dan itu nanti tugas peran-peran di pelayanan primer di Puskesmas. Tapi satu sisi yang lain kuratifnya. Nah, kuratifnya gimana? Kesiapan SDM juga yang ada di fasilitas kesehatan. Dan kita harus sudah membuat sistem sebenarnya. Dan kemarin setelah kasus mulai turun, banyak sekali masukan sehingga kita ada sistem yang terintegrasi. Intinya adalah integrasi sistem. Nah, ini yang harus kita siapkan ya sebagai kontingensi plan kita di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita berharap memang apa yang diprediksikan itu tidak terjadi, tapi kita harus bersiap. Gitu. Kita sudah punya pengalaman dari bulan Juli. Jangan kecolongan lagi. Dan yang paling penting juga adalah koordinasi selalu tetap ditingkatkan, kesiapan obat, alat kesehatan, oksigen. Itu yang paling penting. Dan upaya kemarin yang sekarang dan saya lihat sudah cukup baik melalui isolasi mandiri terpantau. Jadi pelaporan yang muncul pada saat muncul kasus positif dari masyarakat dan kemudian direspon langsung oleh satu sistem yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan ini sudah cukup bagus gitu. Sehingga ini kemudian akhirnya masyarakat tidak sulit lagi untuk mencari obat karena kemudian langsung terakses dengan obat yang langsung dikirim oleh pemerintah. Berarti jangan sampai kecolongan lagi ya Dokter Adib ya. Oke, jadi selain kesiapan dari SDM, tentunya juga seperti yang Dokter Adi bilang, alat kesehatan juga harus terpantau, tercukupi. Nah, ini kan berkaca dari kasus tahun lalu, itu pemerintah sendiri fokusnya kepada di kota-kota besar, Dok. Bagaimana dengan di kondisi di tempat lainnya yang tentunya juga kasus juga ada juga, Dok. Dengan ya, kesiapannya alkesnya apakah sudah tercukupi, Dok? Ya, jadi ini yang kemudian mengaca pada 1 tahun yang lalu atau di bulan Juli, di mana varian Delta puncak-puncaknya terjadi di Indonesia. Gitu. Dan ini yang paling penting adalah sekali lagi kemampuan daerah itu tidak sama. Kemampuan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan di kota besar tidak sama dengan di kota kecil. Dan yang paling penting adalah pada saat kemudian kita bicara kemampuan begitu seperti itu yang tidak sama, maka harus ada upaya integrasi sistem dalam satu wilayah. Jadi kalau umpamanya sekarang di dalam satu wilayah, katakanlah di ibu kota provinsi sebagai pusat rujukan, maka itu harus terakses juga ke wilayah-wilayah daerah-daerah yang lain. Itu. Kapan dia perlu dirujuk dan dengan kondisi apa, saya kira standarnya sudah ada. Dan itulah yang harus dilakukan. Gitu. Pada saat kemudian kita bicara kasus-kasus yang itu memang bisa dirawat, dengan kondisi yang bisa terpantau, saya kira salah satu alternatif yang bisa terus kita jaga, kita kembangkan adalah telemedicine. Sehingga itu bisa terpantau. Gitu. Sehingga tidak semua masyarakat akan berbondong-bondong. Satu yang menjadi hal yang krusial yang kemarin kita belajar dari bulan Juli, satu karena masyarakat tidak terinformasikan dengan benar bagaimana mengatasi kondisi gawat darurat pada saat mereka terkena COVID. Nah, ini sebuah hal yang penting itu sehingga dan mereka tidak punya
pengetahuan, tidak bisa akses, sehingga semuanya berbondong-bondong datang ke rumah sakit, sehingga akhirnya banyak sekali muncul mereka menumpuk di UGD. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Apa yang harus dilakukan? Akses pelayanan harus didekatkan kepada masyarakat. Salah satunya dengan telemedicine tadi. Bagaimana di daerah? Komunikasi, akses juga harus didekatkan, sehingga proses aktif dari SDM kesehatan, dinas kesehatan, untuk kemudian langsung turun ke lapangan, memberikan informasi, sekaligus juga kalau umpamanya tracking atau tracingnya itu langsung jalan, kalau ada yang sakit, langsung kemudian dilakukan isolasi mandiri yang terpantau. Oleh siapa? Oleh pelayanan primer di sana. Puskesmas harus difungsikan untuk memantau kondisi-kondisi yang ada, sekaligus dibantu oleh masyarakat. Dan kita sudah punya pola sebenarnya, dan ini yang pola ini harus diaktifkan kembali. Jadi Satgas COVID daerah, Satgas COVID RT RW harus diaktifkan kembali, gitu. Sehingga masyarakat benar-benar bisa terpantau dan mudah mendapatkan akses pelayanan jika memang ada kondisi-kondisi yang memang mereka butuhkan. Oke, berarti edukasi telemedicine kepada masyarakat harus terus digencarkan ya, Dok. Jangan sedikit-sedikit langsung ke rumah sakit. Ya, itu jadi ini sekarang pun juga kalau mamanya kita bicara ada proses karantina. Karantina yang kita lakukan, kalau karantina ada yang kemudian memang dia ada gejala atau tanpa gejala. Kalau tanpa gejala, maksimalkan dia di rumah. Tapi kalau umpamanya di rumah dia tidak bisa, maka perlu dilakukan karantina di satu tempat. Nah, ini pola ini yang kemarin yang sudah dibuat dalam satu kesisteman dan semua daerah sudah menyiapkan hal ini yang harus diaktifkan kembali, gitu. Ya, mudah-mudahan kita berharap sampai di bulan akhir Februari, Maret tidak ada puncak, karena di beberapa negara sekarang kasusnya juga udah mulai perlahan turun, gitu. Tapi kita tetap harus hati-hati. Kita belum sampai di puncaknya. Jadi apa yang kemudian diprediksi di bulan Februari menjadi puncak, ini sebuah warning, alarm buat kita untuk kita bersiap-siap, gitu. Kita masih di tangganya ya, Dok. Betul ya. Semoga tidak terjadi puncak kasusnya sendiri, Dok. Dokter, ini kan transmisi lokal sudah mulai dominan ya, Dok, dibanding dari transmisi luar negeri. Bagaimana nih pendapat dari IDI sendiri nih, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara dengan sekarang mulainya aktivitas masyarakat yang bahkan seperti normal, terus kemudian prokes yang ya kalau kita lihat prokes di beberapa daerah yang kemudian mulai melemah, ya saya kira ini perlu edukasi, perlu upaya-upaya untuk menginformasi kepada masyarakat bahwa kita belum selesai dengan pandemi COVID. Kita masih berperang melawan COVID-19 gitu, dengan varian yang saat ini, katakanlah Omikron gitu. Karena kalau kita bicara sekarang yang tadi disampaikan Mbak Dini bahwa 44% itu sudah transmisi lokal. Kalau di awal itu karena perjalanan luar negeri, sekarang 44% transmisi lokal. Itu di DKI Jakarta. Dan saya kira di wilayah yang lain pun demikian. Jadi upaya yang harus tetap dan terus selalu kita sampaikan adalah protokol kesehatan 5M. Itu harus memakai masker, menjaga jarak. Jadi kemudian mencuci tangan itu sebuah pola hidup kita. Jadi kita harus beradaptasi bahwa mau tidak mau kita memang harus pakai masker. Sampai kapan? Kita belum tahu endingnya. Tapi memakai masker itu satu poin utama yang sangat penting. Dan kami selalu sarankan, maskernya masker medis, bukan masker kain. Karena kita benar-benar ingin memproteksi diri kita, memproteksi orang lain, supaya tidak kemudian kita bisa menularkan atau tertular dari COVID-19 itu. Oke, siap, Dokter. Dokter, berbicara tentang karantina tadi, dari pemerintah sendiri kemarin baru memangkas dari karantina pelaku perjalanan luar negeri. Dari yang sebelumnya 7 sekarang menjadi 5. Bahkan sebelumnya kan juga 14 menjadi 10 dan sekarang menjadi 5. Nah, ini bagaimana, bukankah pemangkasan ini malah bisa berdampak pada lonjakan kasus ya, Dok? Atau bagaimana, Dok, pandangan dokter sendiri? Ya, jadi saya kira memang yang pertama yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa perubahan kebijakan ini ada referensinya. Jadi Presiden Pak Luhut juga selalu sampaikan bahwa ini adalah masukan dari pakar. Artinya kebijakan ini memang berdasarkan referensi ilmiah yang ada. Nah, dan yang perlu dipahami bahwa karantina yang kemudian dilakukan pasca perjalanan itu berbeda dengan karantina kalau ternyata dia positif. Artinya kalau dia positif, maka dia melakukan isolasi mandiri. Gitu loh. Tapi ini karantina adalah sebagai satu proses untuk kemudian pada saat dia
kemudian datang dengan asumsi bahwa sekarang dengan Omikron ya, apalagi Omikron ini masa inkubasinya ada beberapa literatur mengatakan, referensi itu mengatakan dia lebih cepat masa inkubasinya. 3 hari sudah bisa terdeteksi itu. Sehingga 5 hari itu adalah dalam satu upaya untuk men-screening sebenarnya. Tapi kalau ternyata itu dia positif, ya tetap dia akan berlanjut dalam proses isolasi mandiri. Tapi kalau mamanya negatif, maka dia bisa beraktivitas. Jadi sekali lagi, ini adalah satu upaya yang menurut saya sebagai bagian dari kita untuk kemudian pada saat dia pelaku perjalanan luar negeri ini, ada satu proses yang harus dilakukan sekaligus proses screening. Jadi karantina yang di dalam pelaku perjalanan luar negeri adalah satu bagian dari proses screening. Nah, ini yang harus dipahami, sehingga bukan berarti kemudian 10-7 itu adalah bagian dari isolasi mandirinya, bukan. Nanti dia akan masuk ke dalam, kalau positif ya dia harus melakukan isolasi mandiri. Ada beberapa kasus kemarin kan juga dilakukan seperti itu. Setelah dia positif, ya ada artis yang kemudian seperti itu. Saya kira itu contoh yang baik. Disitulah pentingnya bahwa screening dilakukan pada saat karantina, dan di karantina itu benar-benar mereka dijaga untuk tidak berkontak dengan orang lain. Dokter, ini kasus Omikron ini kan menyerang kelompok rentan. Nah, selain lansia, ternyata dari Pak Menkes sendiri juga terkejut, ternyata juga banyak juga pasien anak-anak. Nah, ini bagaimana ya dok ya? Apalagi di saat ini PTM pun 100% masih dibuka. Nah, dari IDI sendiri mungkin ada saran atau bagaimana dok? Ya, kami dari IDI bersama juga kemarin ada 5 OP yang juga sudah menyampaikan, ya teman-teman dari Ikatan Dokter Anak juga tidak segan-segan selalu menyampaikan bahwa pada saat kita bicara pertemuan pembelajaran tatap muka yang 100% harus berdasarkan pemantauan yang ada di dalam satu wilayah. Itu yang penting. Dan termasuk pemantauan di dalam kondisi kenaikan kasus yang ada di secara global di negara itu. Sehingga referensi untuk menyatakan bahwa dia bisa PTM 100% atau tidak, itu harus berdasarkan itu. Yang kedua, kita harus melihat karakter. Pada saat kita bicara sekarang di dalam usia sekolah dasar di bawah 11 tahun, di mana cakupan vaksinasinya belum maksimal, kemudian edukasi dan bahkan mohon maaf pada anak-anak yang kurang dari 11 tahun cenderung itu masih abai memakai masker, maka itu perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau cakupan vaksinasinya masih rendah, terus kemudian angka masih abainya masih tinggi, maka upaya PTM 100% itu perlu untuk kemudian dikaji gitu. Jadi ini menjadi penting gitu. Pada saat kemudian cakupan vaksinasinya itu sudah tinggi mamanya, dan kemudian dia benar-benar ketat, sekolah berani mengatakan dia harus pakai masker, maka ada pola. Apakah 50% atau 25% atau 75%. Jadi kita masuk ke dalam satu proses tahapan dulu, transisi, sambil menyiapkan, sambil mengedukasi. Dan yang paling penting juga yang harus diperhatikan ya tentunya dari lingkungan sekolah. Bagaimana standar ruangan, bagaimana ventilasi dalam satu ruangan, bagaimana tempat cuci tangan, dan kemudian kontak di antara mereka bisa dihindari. Artinya tidak ada jam istirahat yang mereka berkumpul, pada saat sekolah mereka langsung dijemput. Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu menjadi perhatian. Sehingga PTM itu tidak sekedar hanya dibuka, tapi kita tidak melatihkan ini. Karena kepentingan kami sebenarnya bukan masalah pendidikan saja, kesehatan menjadi sangat penting juga buat anak-anak. Oke, siap. Ya dok, penting sekali apalagi anak-anak di bawah 11 tahun ya dok, yang prokesnya cenderung abai, bahkan masih ada juga yang tukar-tukaran masker karena lucu. Tukar-tukaran masker terjadi. Kemudian ada yang kemudian bawa bekal, tukar-tukaran bekal. Jadi itu yang pola-pola yang pada anak-anak yang kita tidak bisa hindari memang. Dan itu menjadi perhatian buat kita juga dan orang tua. Saya kira orang tua menjadi sangat penting. Kita harus paham bahwa kondisi saat ini pendidikan ya, apalagi dengan 2 tahun mereka dalam tanda petik kemudian permasalahan pendidikan ini cukup terganggu, memang ada keinginan yang supaya kita bisa secara offline. Tapi sekali lagi, standarisasi di dalam pengelolaan pendidikan di ruangan yang memang bisa beradaptasi dengan standar ventilasi yang baik, itu maka itu perlu juga diperhatikan gitu loh. Jadi sekolah pun harus
merubah dirinya, beradaptasi untuk supaya dia aman untuk kemudian tidak menjadi tempat yang bisa memanfaatkan COVID. Dan Omikron ini kan memang dikenal lebih menular, meskipun tidak sebahaya Delta. Tapi dari sisi medis sendiri, bagaimana sih Dok melihat itu virus ini bahaya banget nih atau enggak, itu bagaimana ya Dok ya? Jadi kalau kita melihat di dalam satu proses mutasi, ada namanya piramida di dalam kesehatan itu ada agent, host, sama environment. Ya, kalau kita bicara yang bisa kita intervensi cuma environment, lingkungan, sama hostnya, manusianya. Agentnya, virusnya kita nggak bisa intervensi. Karena proses, apalagi ini basicnya COVID ini adalah virus dari RNA, maka dia pasti akan mudah bermutasi. Gitu. Nah, mutasi berarti dia akan mutasi dalam konteks yang dia akan bisa lebih kuat. Gitu. Nah, lebih kuatnya seperti apa? Nah, ini yang sekarang terjadi. Di hampir ini yang selalu terjadi adalah dia akan lebih menular. Lebih menular. Gitu. Kemudian range gejala juga sekarang lebih bervariasi. Bahkan kita informasi yang kita dapatkan, demam malah jarang. Sebagian besar datang dengan batuk atau pilek. Bahkan dengan hanya nyeri-nyeri pegal-pegal aja kemudian ternyata dia positif. Gitu. Nah, inilah kondisi yang kemudian menjadi penting dan yang paling utama memang sampai saat ini angka kematian fatality rate-nya memang rendah. Tapi bukan berarti tidak ada fatality rate-nya. Ada yang meninggal juga gitu. Jadi ini tetap harus menjadi kewaspadaan kita gitu. Nah, yang meninggal terutama pada siapa? Pada yang punya komorbid, TBC, hipertensi, jantung, ginjal, kemudian diabetes dan kemudian pada lansia. Nah, dua kelompok inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita proteksi. Dan yang paling penting adalah yang belum vaksinasi. Karena dari yang dirawat di kondisi sedang atau berat sampai ICU dan meninggal, sebagian besar memang belum vaksin lengkap. Jadi ada data yang mengatakan hampir lebih dari 50% ya. 60 sekian persen itu ternyata belum vaksin lengkap. Gitu. Kasus yang meninggal. Jadi ini menjadi perhatian juga bahwa target cakupan vaksinasi itu harus ditingkatkan. Dan yang paling penting lagi, bahwa booster. Booster ini harus dilakukan. Buat siapa? Kembali lagi seperti dulu. Mulai kelompok yang prioritas, lansia, kemudian komorbid, kemudian nanti pada yang berikut-berikutnya juga itu. Jadi memang kita akan dihadapkan dengan satu kondisi bahwa kita harus di booster. Sampai kapan kita booster? Kita belum tahu karena kita sambil melihat referensi-referensi yang ada di luar negeri juga. Oke, tadi dokter sebutkan bahwa kasus Omikron ini kan gejalanya ringan, batuk, panas, pilek istilahnya kayak flu ya dok ya. Tapi kalau bisa minum obat warung itu gimana dok? Bisa ya dok ya? Ya kalau kadang-kadang ini orang nggak tahu nih dok. Perlu diwaspadai karena kadang-kadang tidak disadari gitu loh. Iya. Disadari seperti hanya pilek-pilek flu biasa, minum obat warung sembuh. Ya udah. Yeah. Artinya mungkin pada saat itu dia sudah terpapar sebenarnya. Tapi karena daya tahan tubuh bagus, karena atau mungkin dia sudah vaksin lengkap, kemudian dia makan yang banyak, istirahat yang cukup, maka dia kemudian imunnya bisa melawan dari virus itu dan dia sembuh gitu. Dan ini memang yang kita jadi positivity rate yang sekitar 24%. Jadi 1 dari 4 orang yang di PCR itu positif, itu karena memang ya tadi lebih banyak karena 1 ada kontak. Jadi lebih ke arah ada kontak gitu loh. Atau memang karena ada proses namanya perjalanan kemudian cek. Ya, itu yang kemudian akhirnya kita bisa jaring. Tapi yang kemudian dia ada gejala, terus kemudian diperiksa ya. Yang tadi tuh, kalau gejalanya OTG atau ringan ya, sebagian besar saya yakin masyarakat pun kurang menyadari hal ini, sehingga mereka menganggap itu sebuah penyakit biasa gitu. Dan alhamdulillah memang karena kondisi daya tahan tubuhnya bagus dan vaksinnya mungkin sudah lengkap, mereka bisa recovery dan alhamdulillah sehat kembali gitu. Oke, dok, tapi ya tetap yang ada kelompok rentan ya, dok, yang harus perlu diperhatikan. Ya, itu yang perlu harus diperhatikan itu. Dokter, ini jika misalkan kasus terus meroket terus ya dok, apa sih saran dari IDI sendiri terhadap kepada pemerintah sendiri dok? Atau mungkin
ada saran kebijakan apa yang harus dilakukan jika nantinya jangan sampai terjadi ya dok ya, mungkin rumah sakit juga penuh, tetapi kan ini berkaca di negara tetangga ya dok, juga keterisian rumah sakit juga sudah penuh juga, tenaga medis juga kewalahan juga dengan Omikron. Nah ini bagaimana dok, dari ini sendiri mungkin ada saran? Ya, jadi yang pertama tetap upaya preventif promotif harus kita tingkatkan. Protokol kesehatan jangan segan-segan untuk selalu disampaikan. Perlu kemudian kita kembali mengingatkan. Perlu media-media, baik itu media sosial, media online, media televisi untuk tetap mengingatkan. Karena pada saat masyarakat itu terpapar dengan kondisi berita, kondisi acara di televisi, yang itu kemudian seperti sudah kondisi normal, maka masyarakat itu kemudian lupa bahwa sekarang kita belum selesai sebenarnya dengan COVID. Jadi itu upaya itu harus selalu disampaikan itu. Dan libatkan kembali satgas-satgas di RT RW untuk mengingatkan masyarakatnya, terus kemudian selalu mengingatkan untuk protokol kesehatan. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah apabila ada kondisi-kondisi gejala yang memang sudah mulai ada flu, sebaiknya menghindari dan kemudian memproteksi dirinya sendiri dan istirahat, makan yang banyak ya, supaya kita bisa cepat recovery gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kesiapan sarana kesehatan, fasilitas kesehatan, obat, alat kesehatan, oksigen. Jadi ini pola yang seperti di bulan Juli, walaupun itu sebenarnya mungkin dikatakan kita agak terlambat, tapi paling tidak pola itu sudah harus kita siapkan. Bagaimana pendataan tentang obat, alat kesehatan yang ada, dan kemudian pendataan tentang oksigen yang dibutuhkan, nah itu perlu untuk kemudian selalu kita koordinasikan. Ada center waktu itu Kementerian Kesehatan pernah buat pusat informasi untuk terkait dengan masalah oksigen, itu kembali diaktifkan. Di daerah-daerah juga, Jawa Tengah pada saat itu juga pernah Pak Gubernur menyampaikan ada call center untuk oksigen. Nah, itu diaktifkan kembali sehingga kita bisa siap. Dan sekali lagi yang kita harus siapkan juga adalah bagaimana dengan kondisi saat ini. Kalau kemarin ada salah satu rumah sakit di Jakarta yang berani kemudian menyatakan dia akan menyiapkan dirinya, rumah sakitnya hanya khusus merawat COVID. Ya, itu mulai. Jadi rumah sakit khusus yang kemarin yang menjadi rujukan nasional untuk COVID itu juga disiapkan kembali. Dan yang paling penting tetap kejar upaya percepatan vaksinasi, terutama di daerah. Karena di daerah belum semuanya di atas 70%. Masih banyak yang 50-60%, itu harus ditingkatkan kembali. Nah itu tetap harus ditingkatkan sambil upaya juga untuk persiapan di wilayah-wilayah yang sudah 70% untuk booster vaksin. Jadi hal-hal ini yang harus kita siapkan, dan sekali lagi stakeholder ini semua harus terlibat, masyarakat terlibat, aparat terlibat, dan semua sektor harus terlibat juga. Oke, siap dok. Berarti memang tetap protokol kesehatan jangan abai ya dok, karena pandemi sendiri belum berakhir sebenarnya ya dok ya. Jangan sampai kasus atau lonjakan kasus varian lagi Omikron ini terjadi lagi. Dokter, terima kasih atas waktunya dokter yang diberikan. Semoga sehat selalu untuk para tenaga kesehatan, tenaga medis juga untuk dokter Adib juga. Salam dok, terima kasih dok atas waktunya dokter ya. Semoga ilmu ini sehat semuanya. Ya, terima kasih dokter atas waktunya. Pakai masker. Ya, jangan lupa pakai masker, dok. Ini saya ada masker juga nih. Kita pakai lagi. Sehat-sehat dokter ya. Terima kasih.